Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Dukung terus channel ini untuk terus berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah informasi yang dilansir dari tribunjogja.com pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Yaitu terkait dengan pendaftaran CPNS tahun 2021 telah dibuka. Berikut 6 tahapan seleksi yang harus dilalui. Telah beredar informasi dibukanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021. Menurut Cahyokumolo bahwa seleksi CPNS akan dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Telah disebutkan formasi yang akan dibutuhkan dalam seleksi CPNS tahun 2021, yaitu profesi guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis. Dalam rangka persiapan pendaftar CPNS, ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh pendaftar. Dilansir dari Bimbel CPNS, ada 6 tahapan seleksi yang harus Anda perhatikan agar dapat mempersiapkan diri dalam pendaftaran CPNS di tahun ini. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Dalam pendaftaran CPNS, pertama kali Anda harus melakukan seleksi administrasi pada portal ssdnbkn.go.id. Untuk melihat administrasi yang diperlukan, sebelumnya Anda harus melakukan pendaftaran akun pada portal tersebut. Selain itu, Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen agar nanti dapat dilakukan verifikasi. Jika lulus pada tahapan pertama ini, Anda akan melanjutkan seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kompetensi dasar, yang disingkat dengan SKD. Untuk tahapan yang kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD, tahapan kedua dalam tes CPNS adalah seleksi kompetensi dasar. Anda dapat mengikuti SKD apabila dinyatakan lulus dalam tahap seleksi administrasi. Tes SKD akan dilakukan dalam bentuk ujian yang menggunakan metode Computer Assisted Test atau disingkat dengan CAT. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disingkat dengan Permenpan RB, bahwa 3 tes yang akan diujikan dalam pelaksanaan SKD. Yang pertama, tes wawancara kebangsaan yang sering disingkat atau sering kita dengar adalah TWK dengan jumlah soal 30. Dalam pengujian TWK akan dibahas tentang penilaian penguasaan pengetahuan dan kemampuan pengimplementasian nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua, tes yang harus dilakukan adalah tes intelijensia umum atau disingkat dengan TIU dengan jumlah soal 35. Cara menilai TIU terdapat 3 kemampuan yang harus diuji, yakni kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemampuan verbal meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemampuan numerik meliputi deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita dengan tujuan berhitung. Sedangkan figural menguji kemampuan dalam berpikir logis, seperti membandingkan gambar, membuat pola dalam bentuk gambar, dan membedakan beberapa gambar. Selain itu, TWK dan TIU pengujian selanjutnya adalah tes karakteristik pribadi, yaitu TKP. TKP dilakukan untuk menilai perilaku individu secara sosial,
hubungan kerja, teknologi, informasi dan komunikasi, hingga profesionalisme. Untuk tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga, itu ada seleksi kompetensi bidang yang disingkat dengan SKB. SKB merupakan salah satu tahapan yang dilakukan dalam seleksi CPNS. Anda dapat melanjutkan tahapan ini setelah dinyatakan lolos dari seleksi kompetensi dasar. Materi SKB dalam bidang jabatan fungsional akan disusun oleh instansi pembina jabatan yang akan diperbarui dalam bentuk soal CAT BKN. Sedangkan materi SKB dalam bidang jabatan pelaksana teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai dengan jabatan fungsional terkait. Selain dengan CAT, pelaksanaan materi SKB di instansi pusat dapat berupa yang pertama, tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan. Yang terakhir, psikotes. Hal tersebut dipersyaratkan oleh jabatan dengan dua jenis atau bentuk tes. Yang keempat, integrasi nilai. Integrasi nilai ini dilakukan secara pelaksanaan SKD dan SKB. Penentuan nilai tersebut berdasarkan regulasi yang dijelaskan pada Permenpan RB pada seleksi CPNS tahun 2019 yang lalu. Ketentuan yang dilakukan dalam regulasi tersebut, bobot SKD 40% dan bobot SKB 60%. Integrasi nilai diambil dari perhitungan total SKD 40% dita, bah total SKB 60%. Total SKD dihitung berdasarkan skor yang diperoleh, dibagi presentasi skor tertinggi, dan dikali dengan bobot SKD 40%. Total SKB menjadi 60%, hasil tes CAT SKB 1, dan 40% hasil wawancara atau jenis tes lainnya SKB 2. Yang tahapan yang kelima adalah pengumuman kelulusan. Setelah melalui keempat tes di atas, selanjutnya Anda diminta untuk memeriksa kelulusan. Anda dapat cek pengumuman tersebut melalui website masing-masing instansi yang Anda daftar. Kelulusan ini ditentukan berdasarkan pada nilai tertinggi kumulatif SKD dan SKB dari peserta CPNS. Yang keenam adalah pemberkasan. Ini adalah tahapan terakhir di saat Anda mendaftar di CPNS tahun 2021. Setelah dinyatakan lulus dari 5 tahap tersebut, Anda akan diminta untuk melengkapi dokumen untuk pemberkasan di setiap instansi. Dan selamat menerima SK CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.